Baik, jadi di setelah pembahasan yang sebelumnya, kita sudah membuat sebuah use case ya, sebuah use case dari aplikasi yang kemarin kita deskripsikan ya, aplikasi sederhana. Aplikasinya ini berbasis web ya, dari textual analysis kita kemarin. Dari textual analysis ini kemarin kita mendapatkan beberapa kata-kata penting ya, kata-kata kunci yang kemudian diekstrak menjadi use case dan aktornya ya. Lalu kemudian kita juga sudah dari hasil yang diekstraksi tersebut, kita membuat use case-nya. Dari ceritanya tadi kita ekstrak, kita lakukan textual analysis sehingga menghasilkan sebuah use case. Ya. Nah, berikutnya use case ini perlu kita detailkan. Use case-nya ini perlu kita detailkan. Didetailkan menjadi apa? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, use case ini ya akan didetailkan menjadi use case specification atau use case details ya, dan menjadi activity diagram. Ya. Jadi setiap use case pada use case diagram, ini use case, ini use case, ini use case, ini use case, ini use case ya. Jangan lupa use case ini adalah satu tujuan ya. Satu tujuan yang ingin dilakukan oleh user, yang harus dilakukan oleh user dan dibantu oleh aplikasi. Ya. Nah, ini satu use case. Di setiap satu use case ini nantinya akan kita tambahkan, ya, harusnya ya sebaiknya ditambahkan use case specification. Jadi satu ellipse akan ada satu use case specification. Ya, dua ellipse berarti dua use case specification. Sehingga 4, 5 berarti nanti kita akan membuat 5 use case specification. Ya, tapi jangan khawatir, pada pertemuan kali ini saya akan mencontohkan satu aja. Ya, karena untuk yang 2, 3, 4, 5 caranya sama. Ya kan? Nah, selain use case specification, kita juga perlu menambahkan yang namanya activity diagram. Nah, activity diagram itu juga sama. Ya, activity diagram itu nanti di setiap ellipse atau di setiap use case itu akan ditambahkan satu activity diagram. Karena di sini kita ellipse-nya ada 5, maka kita harus menambahkan 5 activity diagram. Ya. Kalau use case dari diagram tadi menggambarkan fitur-fitur ya atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh user dengan bantuan aplikasi, lalu activity diagram itu apa? Activity diagram itu adalah aktivitas yang harus dilakukan user ya, untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau di sini kita kan mengubah maupun memperbarui kontak kan pokoknya tahu, pokoknya tujuannya itu mengubah atau memperbarui kontak. Tapi caranya gimana? Kan tidak dijelaskan di sini, ya kan? Apakah dia buka side menu, ataukah dia buka menu ganti, kemudian klik kanan atau klik kiri, atau F5 ya? Kan tidak tahu, tidak dijelaskan di sini. Nah, activity diagram itu nanti adalah detail dari bagaimana caranya mengubah maupun memperbarui kontak ini ya. Bagaimana caranya mengubah kontak ini ya, ngedit kontak ini caranya bagaimana, menghapus itu caranya bagaimana, mencari kontak itu caranya bagaimana, itu didetailkan alurnya ya. Jadi activity diagram itu ya nanti di UML ini akan bertindak sebagai pengganti dari flowchart ya, dia akan bertindak sebagai pengganti dari flowchart. Jadi detail dari ya kegiatan ya apa yang harus dilakukan oleh penggunanya untuk bisa mencapai tujuan yang ada pada setiap elipsnya. Ya. Nah, itu gunanya activity diagram. Nah, sekarang kita langsung saja caranya seperti apa ya untuk menambahkan. Yang pertama kita tambahkan dahulu use case specification. Di Visual Paradigm sangat mudah sekali untuk melakukannya. Ya. Jadi, karena use case detailnya itu adalah miliknya diagram ini, ya misalkan saya mau menambahkan use case specification di sini ya di use case yang ini mengubah maupun memperbarui kontak itu. Ya. Nah ini saya klik kanan di sini. Kemudian nanti akan ada pilihan ini ya, Open Use Case Detail. Ya. Ini bisa diklik saja. Nah nanti akan keluar halaman seperti ini. Jadi detail kontaknya, ya, use case specification-nya itu di sini. Ya. Saya tunjukkan caranya untuk mengisikan ya, use case specification. Nah, yang pertama di sini itu ada rank, ada ya, rank. Rank ini adalah seberapa penting ya, seberapa penting fitur ini ya. Jadi use case ini itu seberapa penting. Jadi kalau di dalam aplikasi yang sungguhan, aplikasi yang levelnya adalah industri, kita banyak memiliki tingkat kepentingan ya. Jadi ada fitur yang harus segera dibuat, ada fitur yang bisa ditunda, ada fitur yang nanti aja kalau misalkan masih ada waktu ya. Nah, itu kita letakkan di sini. Misalkan di sini karena aplikasi kita adalah aplikasi kontak, maka
kemampuan untuk memperbarui kontak itu tentu saja merupakan kemampuan yang sangat penting, yang harus ada, ya kan? Maka di sini rank-nya ini kita bisa ubah menjadi high. Nah, itu semacam prioritasnya, ya. Kemudian ID, ya, ID ini bisa kita isikan nomor ya, atau apa namanya identifier apa terserah. Pokoknya kita bisa mengidentifikasi use case-nya ini nanti ya. Di fiturnya itu fitur nomor berapa. Nah, mungkin kita buat saja ini 1 ya. Kemudian status. Nah, status ini adalah status pengerjaan dari sistemnya ini ya, pengerjaan dari fiturnya ini. Apakah ya apakah fitur ini baru dipikirkan ya, yang paling awal ini identify. Apakah fiturnya ini masih baru direncanakan saja, belum diapa-apain, itu identify. Terus kemudian ada seterusnya sampai dengan complete ya. Jadi ketika dia sudah didiskusikan, sudah diperbaiki, direvisi, berarti discuss statusnya, elaborate itu berarti didetailkan ya, lebih lanjut penjelasannya dibanyakin ya. Nah, kemudian desain itu berarti dia masih dalam proses pembuatan ya, masih perancangan, kemudian develop ya, dia konsen, develop, kemudian sampai pada akhirnya komplit. Ya. Ini sebagai untuk manajemen aja, untuk mengetahui dari fitur tersebut mana yang sudah selesai, mana yang belum. Nanti bisa dilihat secara umum ya. Jadi untuk ini nanti supaya bisa dilihat oleh project manager supaya enak. Oh, ternyata use case yang ini masih direncanakan, use case yang ini ternyata masih belum diapa-apain. Use case yang ini ternyata masih dalam tahap desain ya. Use case yang ini ternyata masih dalam tahap pengembangan dan seterusnya. Ya. Nah, karena ini baru pertama maka kita tulis identify. Ya. Kemudian justification ya, justification itu adalah ya, kenapa fitur ini kita beri rank high ya. Pentingnya apa sih ya? Kalau kita bilang di sini ranknya adalah high ya. Kenapa kok kita anggap penting? Jadi harus ada alasannya ya. Nah, alasan kita karena tadi fitur ini mengubah maupun memperbarui kontak itu ya, kalau misalkan tidak ada maka kontaknya nggak akan bisa diedit setelah dia setelah di entry oleh user ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada fitur ini, usernya nggak bisa ngedit ya. Kalaupun misalkan ada kesalahan nomor, maka usernya harus menambahkan kontak baru ya. Nah, itu kan kurang tepat. Nah, maka jadi kita tulis di sini ya, justifikasinya. Apabila fitur ini tidak diimplementasikan, maka user harus menambahkan kontak baru setiap kali ada perubahan data pada suatu kontak. Nah, kayak gini ya. Jadi ini justifikasi ya. Jadi justifikasi itu kenapa sih kok ini penting ya, atau tidak penting, atau kenapa ya. Misalkan ini kita pilih low misalkan ya. Kenapa kok low ya? Mungkin kita jelaskan di sini ya. Karena fitur ini bisa dikerjakan nanti misalkan ya. Karena user tidak meminta fitur ini ya, dan seterusnya. Jadi itu justification. Jadi ini kita kembalikan ke high. Kemudian primary actor ini sama lihat ya. Enaknya pakai visual paradigm. Jadi sudah terdeteksi. Karena di use case kita tadi, nah ini dia udah gandeng nih. Ya, jadi ini bedanya visual paradigm sama software yang digunakan untuk menggambar diagram saja. Ya. Jadi kalau visual paradigm ini kemarin jangan lupa dia namanya adalah case tools ya. Jadi dia nggak sembarangan. Kita ngonek-ngonekin satu objek yang lain itu tidak sembarangan ya. Ada maknanya. Nah karena tadi ini aktor digandengkan ke sini yang mengubah maupun memperoleh kontak ini hanya administrator saja, maka nanti dia udah kedetek itu. Aktornya adalah si administrator. Nah, ini kedetek ini ya, administrator. Nah, kemudian supporting aktor tidak ada, kemudian task pool tidak ada. Nah, kemudian yang penting ini adalah description ya. Description. Kita jelaskan ini dia ini apa sih sebenarnya mengubah maupun memperbarui kontak itu apa? Kita jelaskan di sini ya. Pada saat user telah mengentrikan yang memasukkan data kontak, terdapat kemungkinan data kontak tersebut ada perubahan di masa depan. Ya. Nah, pada fitur ini
User akan dimungkinkan untuk mengganti-ganti nilai data ya pada kontak yang sudah ada sebelumnya. Seperti misalkan menambahkan nomor telepon atau mengganti nama ya. Nah, seperti itu Adik-adik ya. Kalau yang di description ini bisa di format-format ya. Bisa bold, kemudian bisa rata kanan, rata kiri ya. Nah, ini adalah apa namanya? Detail ya, detail dari use case. Sudah cuma gini aja ya. Nah, berikutnya kalau mau bikin yang lain, sama tinggal klik aja kembali ke sini ya. Ini kan detail mengubah maupun memperoleh kontak details ya. Ini langsung dikembalikan aja lagi ke sini. Ini kalau mau buka lagi bisa enter, bisa klik kanan tadi. Nah, dia udah kesimpan di sini ya. Kalau mau balik lagi kita ngisi yang berikutnya, misalkan yang ini ya, mencari kontak misalkan. Menghapus data kontak dulu. Atau ini aja yang apa namanya aktornya 2 ya. Nah, yang aktornya 2 kita lihat di sini ya, mencari kontak itu high juga penting misalkan. ID-nya dia 3 misalkan. Ini masih identify, justification ya. User harus dapat menemukan kontak yang ingin dihubungi dengan mudah dan cepat. Nah, ya. Terus kemudian nah di sini ya primary actor-nya sama lihat udah otomatis dia kedetek administrator dan staff ya, administrator dan staff. Karena di sini di diagramnya memang elips yang ini mencari kontak ini dia terhubung dengan staff dan administrator. Ya. Nah, kembali ke sini. Supporting atur tidak ada, description ya. Fitur ini digunakan untuk memudahkan klien dalam mencari karyawan dari perusahaan klien dalam mencari kontak dengan cara menginputkan nama kontak tersebut dan nantinya akan ditampilkan tabel yang berisi kontak dengan nama yang sesuai dengan yang dimasukkan pada kolom pencarian. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian ini bisa kita kembali lagi ke sini ya. Nah, caranya seperti itu adik-adik ya. Sangat mudah sekali, sangat cepat ya. Tetapi walaupun mudah, walaupun cepat ya, ini sangat berguna. Sebagai apa ya? Selain sebagai petunjuk nanti untuk programmer yang melakukan coding ya. Jadi sudah ada penjelasannya dia programmer itu dia udah wes kalau misalkan kita membuat diagram ini dengan benar dan bagus jelas ya. Programmer sama analis itu nggak perlu omong-omongan. Ya, itu kalau yang idealnya ya. Kalau analisnya memang sudah jago sekali, sudah hebat sekali ya. Dia sudah telaten banget, udah detail banget ya. Jadi programmer tuh kalau misalkan programmernya pinter ya tinggal lihat aja, tinggal lihat diagramnya aja. Udah mereka nggak perlu omong-omongan lagi. Sudah jelas sekali bagi mereka. Karena apa? Lihat begini dia sekilas bisa tahu programmernya. Oh ya nanti berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 fitur. Ya. Mengubah maupun memperbarui kontak ini kayak gimana? Nah dia tinggal lihat aja detailnya. Oh ini penting ya, ternyata dia bisa tahu ini berarti harus segera dikerjakan. Terus kemudian dijelaskan, oh ternyata bla 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 seperti ini memperbarui kontak. Begitu adik-adik ya. Ini untuk membuat detail dari use case diagram. Sekali lagi caranya bisa klik kanan, terus kemudian di sini open use case details ya, atau dengan cara sampai klik diagramnya kemudian di enter, diklik enter. Ya. Nah kemudian kalau misalkan sudah selesai nih, sudah diisi selesai semua ya. Nah kita bisa menyimpan ini kalau misalkan perlu ya, karena kan dokumen SKPL itu bentuknya berupa buku kan, bukan berupa file, bukan berupa proyek Visual Paradigm ya. Nah, seperti biasa kita bisa langsung tinggal print ada ya. Bisa langsung tinggal print. Ini kita simpan dulu. Kemudian ini bisa kita print.
Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Jadi Visual Paradigm sudah membuatkan ini apa namanya? Penjelasannya itu. Use case detailnya itu juga akan dicetak ya. Ini kita coba lihat ini. Mana tadi? Ini ya, laptop saya agak berat. Nah, ini mengubah dan memperbarui kontak. Pada saat user telah memasukkan data kontak, terdapat kemungkinan bla 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 seperti ini ya. Nanti bisa di-print atau diekspor menjadi apa namanya PDF, terus kemudian bisa ditambahkan ke file SKPL ya. Nah, nanti juga ada kalau misalkan mau apa namanya mengerjakan TA-nya ya seperti ini caranya untuk membuat ini use case specification ya atau use case details. Begitu ya. Baik, saya tunjukkan caranya untuk menambahkan activity diagram pada salah satu ellipse di sini atau salah satu use case di use case diagram ini ya, yaitu di bagian mencari kontak. Nah, di sini kita tinggal klik saja mencari kontak, kemudian di sini ada ikon di pojok kanan bawah di ellipse-nya itu, bisa diklik ini, kemudian dipilih New Diagram. Ya, dipilih New Diagram. Pilih New Diagram, kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih yang activity diagram. Nah, ini ya. Kita isikan next, kemudian kita pilih yang blank, ya. Kemudian kita isikan. Klik next lagi, ya. Ini nama diagramnya, boleh dibiarkan, boleh dirubah, ya. Mungkin biar lebih bagus. Activity diagram mencari kontak misalkan. Nah, misalkan kita ubah seperti ini, ya. Terus description-nya, misalkan ya. Alur kegiatan yang harus dilakukan oleh user untuk dapat menemukan kontak yang mereka inginkan. Ya. Kita klik OK. Nah, nanti akan dibuatkan diagram. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Dia akan dibuatkan diagram. Diagramnya tadi sesuai nama yang kita masukkan, activity diagram, ya, mencari kontak. Ya. Nah, sekarang saya contohkan activity diagram yang ada di suatu sistem tadi, sistem kontak tadi, di mana tujuannya ini tadi alurnya ini adalah pokoknya apa yang harus dilakukan user supaya dia bisa mencari kontak, ya, supaya dia bisa menemukan kontak yang mereka inginkan. Ya. Apakah dia harus membuka menu apa dulu, terus kemudian mengklik save dulu, atau klik edit dulu, dan lain sebagainya. Nah, ini kita gambarkan di sini, kita jelaskan di sini. Supaya apa? Nanti programmernya itu bisa tahu dengan jelas tampilan yang harus mereka buat itu seperti apa. Ya. Nah, di activity diagram ada beberapa simbol. Ya. Ada banyak simbolnya. Nah, sementara ini yang kita perlukan mungkin hanya cuman ini ya, initial node, ya, initial node, kemudian final node, ya. Ini kalau awal, ya, ini kalau akhir, kemudian decision node itu kalau misalkan ada pencabangan, ya. Kemudian ini action itu adalah apa yang harus dilakukan user, misalkan usernya ngeklik ya, atau usernya ngeklik, atau usernya mengetikkan apa gitu ya, username atau password, atau usernya mengetikkan apa, itu adalah action, ya. Terus kemudian ini ya apa namanya, ada activity, ya, ada yang lainnya juga, ada swim lane. Swim lane ini kalau misalkan kegiatannya itu melibatkan di satu ini ya, mencari kontak ini ternyata melibatkan aktor yang lain. Ya. Misalkan ketika ada edit misalkan ya, ketika ada mengedit ternyata harus di-approve sama user yang lain, sama administrator misalkan. Nah, ini kita pakai swim lane. Ya. Ada node dan lain sebagainya. Ya. Baik, sekarang yang pertama kita gambar dulu ini ya, initial node. Ya, initial node. Ini mungkin mulai begini ya. Kemudian untuk menambahkan berikutnya, ya langkah yang berikutnya ngapain? Jadi ini kita buat saja ya, kalau usernya itu search berarti dia harus di halaman utama dulu ya kan, dia harus membuka halaman utama dulu. Ini kita bayangin, jadi membuat activity diagram itu sambil kita membayangkan apa yang harus dilakukan user nantinya untuk bisa menemukan kontak yang mereka cari tadi. Ya. Kita bayangkan saja nanti aplikasinya berbasis web. Berarti
setidaknya usernya harus membuka halaman utama aplikasi dulu, ya kan? Harus membuka beranda misalkan atau home ya, halaman utama aplikasi. Ya, kita tambahkan dulu action ya. Nah, ini new action. New action. Nah, new action saja. Nah, seperti ini. Dia akan digambarkan otomatis panahnya. Ya. Kita rubah namanya. Nah, misalkan membuka halaman utama aplikasi. Nah, ini ya. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, membuka halaman aplikasi. Ya. Terus kemudian setelah dia buka, kita bayangin dia ngapain lagi. Pokoknya udah masuk ke halaman depan. Terus kemudian mungkin ya nanti aplikasinya itu ada menunya ya. Ada menu apa misalkan cari kontak, tambah kontak gitu kan. Nah, kita bayangkan saja usernya nanti setelah buka halaman utama aplikasinya berbasis web ya. Terus nanti di kiri atau atasnya itu nanti akan ada menu ya, akan ada menu cari kontak misalkan. Ya. Berarti usernya kan harus mengklik menu itu, ya kan? Mengklik menu cari kontak. Maka kita tambahkan di sini action lagi. Nah, new action. Actionnya adalah mencari, salah ya. Mengklik menu cari kontak. Nah, mengklik menu cari kontak. Ya. Terus kemudian setelah menunya itu cari kontak itu diklik ya, sama aplikasinya kan akan ditampilkan form untuk pencarian ya, form untuk pencarian. Nah, menampilkan form pencarian itu kan adalah kegiatan juga kan sebenarnya kan, menampilkan form pencarian. Tapi yang menampilkan siapa? Yang menampilkan kan aplikasinya, ya kan usernya kan diem aja. Sambil dia habis ngeklik menu cari kontak, dia kan diem. Terus kemudian formnya ditampilkan. Nah, menampilkan form itu karena bukan dilakukan oleh user, itu tidak perlu kita letakkan di activity diagram. Karena activity diagram ini bercerita tentang activity atau kegiatan yang dilakukan oleh user, bukan aplikasi. Kalau yang dilakukan oleh aplikasi nanti beda cerita ya, lain lagi itu. Ya, kita bisa menggunakan sequence diagram dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini jadi usernya kita bayangkan, ya kita membayangkan sebagai user itu kita klik cari kontak, kemudian setelah diklik nanti akan muncul form pencarian, ya kan? Nah, setelah muncul formnya dia akan mengetikkan nama, ya, mengetikkan nama sebagian atau keseluruhan, ya kan? Di form pencarian tersebut. Di form pencarian tersebut, kemudian dia klik button cari, ya kan? Kalau ketemu nanti dia bisa membuka bisa melihat halamannya ya. Nah, ini bisa melihat detail kontaknya. Oke, berarti ini kita tambahkan lagi activity lagi. Ke action lagi ya, control flow action. Actionnya baru, kemudian di sini adalah mengisikan nama kontak pada kolom pencarian. Nah, gini, mengisikan nama kontak pada kolom pencarian. Ya. Atau ini kalau kolom itu rasanya kurang tepat, mungkin misalkan biasanya kan pastinya text box ya. Nah, pada text box pencarian. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian setelah dia ngetikkan, dia dapat ya kan, dia sudah ketikkan, kemudian dia klik button cari. Klik button cari, ya, misalkan. Atau search. Nah, klik button search. Setelah diklik button search, nanti akan ditampilkan kalau misalkan namanya ada, ya namanya ada. Kalau namanya ada, mungkin keluar tampil ya, karena kalau misalkan usernya itu melakukan pencarian, misalkan namanya itu adalah Adi atau Doni, maka bisa keluar lebih dari satu, ya kan? Bisa keluar lebih dari satu. Adi bisa keluar Adi Sanyoto, Adi Sacono, Setiadi, ya kan? Ada keluar banyak. Nah, kalau misalkan datanya ketemu, maka usernya akan mengklik baris nama yang diinginkan, terus kemudian akan bisa melihat detailnya.
selesai, sudah. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, ya kalau nggak ketemu, maka usernya bisa melakukan pencarian lagi, mengganti nama lagi, atau mengakhiri pencarian. Atau kalau misalkan nggak ada, ya udah, ya kan? Atau dia bisa mengisikan lagi, gitu kan? Nah, berarti kita gambarkan saja itu. Ya. Habis dari klik button search, maka usernya ini kalau pencariannya ada, ya, kalau pencariannya ada, dia bisa mengklik lagi ya, dia bisa melihat detailnya. Ya. Jadi ini berarti harusnya ini ya, branch itu decision ya, decision. Hasil pencarian. Kalau kontaknya ketemu, maka dia bisa melanjutkan ke ya, misalkan ketemu, menampilkan mengklik baris hasil pencarian yang diinginkan ya. Baris hasil pencarian. Mengklik baris hasil pencarian yang diinginkan. Ini kalau ketemu, ya, kalau ketemu. Kalau ketemu. Ini harusnya bisa dikasih nama. Nah, ini ya. Pencarian ada hasilnya ya. Kalau pencariannya ada hasilnya ya, ada list nama-namanya, maka dia bisa mengklik baris hasil pencarian yang diinginkan, ya terus kemudian selesai ya kan. Tampil kodenya itu ya, jadi tampil apa namanya detail kontaknya ya, kontaknya tampil nanti nama, alamat ya kan, nomor telepon rumah gitu kan. Terus selesai sudah kan proses kita kan. Ya. Atau kalau misalkan tidak ada ini, kalau misalkan dia nggak apa namanya nggak ada hasilnya ya, nggak ada hasilnya, maka decision lagi ya, decision lagi. New decision node. Apakah ingin mencari lagi ya? Nah, kalau dia ingin mencari lagi, ini tadi gini, ini pencarian tidak ada hasilnya. Nah, kalau misalkan dia ingin mencari lagi, maka ini dihubungkan ke klik menu cari ya, mengklik. Nah, ini ya, balik sini ya. Kalau misalkan dia pengen cari lagi, ya udah ya. Dia bisa melakukan kegiatan itu. Ini kita bisa tata ini biar lebih bagus. Nah, seperti ini. Misalkan pengen mencari lagi, misalkan iya, maka dia harus balik lagi. Kalau misalkan dia tidak ingin mencari, maka bisa ke activity final node. Nah, ini kalau misalkan nggak mau nyari lagi, ya udah selesai kan? Selesai. Nah, ini kalau misalkan dia sudah selesai, ya udah selesai. Activity final node. Selesai. Nah, ini ya. Seperti ini ya, dari ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari activity diagram.
Jadi activity diagram itu adalah menggambarkan alur yang harus dilakukan oleh seorang user ya terhadap aplikasi untuk bisa mencapai tujuan mereka ya. Jadi dalam hal mencari kontak untuk menemukan kontaknya, maka mereka harus melakukan yang pertama membuka halaman utama aplikasi ya. Terus kemudian mengklik menu cari kontak. Terus kemudian dia mengisikan nama kontak pada text box pencarian. Kemudian dia klik search ya. Kalau pencariannya ada hasilnya, dia klik baris pencarian yang akan diinginkan. Nah, dia akan tampil ya, tampil hasilnya. Terus kemudian kalau pencariannya tidak ada hasilnya, maka kalau dia ingin mencari lagi, ya misalkan ini tidak ingin ya, kalau tidak ingin mencari lagi berarti dia sudah selesai prosesnya. Kalau mau cari lagi berarti dia bisa mengulangi lagi mulai dari mengklik menu cari kontak. Ya. Terus kemudian ini ada yang terlewat adik-adik ya. Karena dia setelah mengklik, dia akan ditampilkan halaman detail kontak kan. Nah, ketika dia sudah tampil halamannya, dia akan melihat kontaknya kan, melihat informasi kontak yang diinginkan. Ya. Setelah melihat baru selesai ya kan. Bukan ngeklik hasil pencariannya, diklik terus ditinggal ditutup browsernya kan enggak. Jadi diklik dulu hasil barisnya tadi, misalkan dia mencari Adi terus kemudian keluar barisnya, terus dia mengklik salah satu pencariannya, diklik, kan sebenarnya dia ada satu proses lagi kan, yaitu proses melihat detailnya, melihat hasil pencariannya tadi. Ya. Setelah dia lihat selesai, udah dia melakukan apa yang diinginkan, baru selesai. Ini berarti kurang satu. Nah, ini kurang satu berarti melihat detail kontak. Nah, ini ya. Jadi ini ketika sudah, maka selesai. Selesai. Ya, ini ya. Ini baru betul. Ini kita buat gini biar bagus. Diklik aja, klik drag di bagian tengah panahnya untuk menata panahnya tadi. Ya. Nah, jadi mulai awal tadi dia membuka halaman utama aplikasi dulu, mengklik menu cari kontak, kemudian mengisi nama kontak pada text box pencarian, klik button search ya, dia ngisikan namanya, Adi, klik button search, klik terus kemudian muncul pencariannya, kalau misalkan ada hasilnya maka nanti akan muncul tabel ya. Terus kemudian dia mengklik baris hasil pencarian yang diinginkan, misalkan klik keluar detailnya selesai ya. Kalau misalkan pencariannya nggak ada hasilnya, dia bisa nyari lagi. Kalau misalkan pingin cari lagi, kalau misalkan nggak pingin, ya berarti sudah selesai. Ya. Nah, ini adalah contoh activity diagramnya, Adik ya. Saya zoom ini bisa nggak sih? Oke, nggak bisa. Ya, ini diagramnya ya. Nanti untuk pembuatannya, ya ingat harus membayangkan, Adik ya, membayangkan. Karena sebelum kita buat activity diagram ya, pada saat masih ada di use case, kita tuh nggak tahu detailnya nanti gimana caranya usernya mencari. Ya. Tapi kemudian di tahapan berikutnya kita mendetilkan use case-nya, ya kita buat spesifikasinya dulu, baru kemudian kita beranjak ke proses berikutnya yaitu membayangkan apa nanti yang harus dilakukan oleh user. Ya, jadi setelah kita bayangkan, kita gambarkan dalam bentuk diagram ini, ya nantinya si desainer interface ya, desainer UI dia akan bisa bekerja ya, dia bisa mengira-ngira itu. Nah, setidaknya dengan melihat activity diagram ini, nanti anggota tim yang dia bertugas untuk melakukan perancangan antarmuka, dia bisa mengetahui itu. Berarti nanti aplikasinya ada halaman utama, terus nanti ada menu cari kontak. Nah, dia bisa membayangkan, oh ada menunya, pokoknya nanti ada menu cari kontak, terserah sama dia nanti mau ditaruh di atas, mau ditaruh di sidebar ya, di samping kanan kiri, terserah dia ya. Dia klik menu cari kontak, kemudian dia tahu di sini bahwasanya oh nanti bakalan ada text box besar untuk ngetikkan namanya seperti di Google gitu mungkin ya. Terus kemudian oh ini ada button. Nah, berarti dia nanti tahu di situ, tahu persis di aplikasi yang dia rancang itu nanti akan ada berapa menu, akan ada berapa button, akan ada berapa text box ya, akan ada berapa combo box itu dari activity diagram ya. Ini manfaatnya activity diagram. Jadi selain kita memberikan penjelasan terhadap programmer dan klien nanti prosesnya seperti apa, kita juga bisa memberikan gambaran yang nyata pada nanti desainer kita. Ya. Aplikasinya seperti apa tuh jalannya. Dia nggak akan tanya-tanya lagi, nanti ini ada buttonnya apa enggak, text box-nya ditaruh mana, seperti apa ya.
Kalau untuk masalah peletakan komponen, kita serahkan kepada desainernya. Mereka yang lebih tahu tentang seninya ya, artnya. Tapi kalau komponen-komponennya kan mereka nggak tahu ya. Jadi nanti ini nyarinya gimana caranya, kayak gimana. Nah itu dia pasti tanya-tanya. Tapi kalau misalkan kita sudah membuat activity diagram yang jelas ya, seperti contohnya yang ini saya buatkan ini tadi, ya dia bisa tahu, dia bisa dengan persis tahu nanti komponen-komponen apa aja yang ada di desainnya. Nanti dia akan buka itu apa namanya ilustratornya atau Photoshopnya, dia bakalan gambar satu halaman utama, terus kemudian nanti ada menunya, di salah satu menunya itu ada menu cari kontak, ya kan, terus kemudian nanti di menu tersebut akan muncul halaman baru, nanti akan ada text box, ada text box-nya pencarian, di sebelahnya ada button search-nya, ya kayak gitu. Ya. Terus nanti ketika search-nya tampil, dia akan ada tabel, dia tahu di sini ada tabel ya, ada baris hasil pencarian. Nah, berarti nanti ada baris-barisnya gitu kan. Terus kemudian nanti dia tahu lagi ada ketika barisnya diklik nanti akan ada halaman lagi untuk menampilkan detail kontaknya. Nah ini adalah contoh dari activity diagram. Ya. Kalau di print ya bisa ya langsung seperti biasa ya. Saya fitur favoritnya Visual Paradigm ini adalah fitur print ini. Jadi dia udah natain otomatis dalam format sesuai yang kita inginkan. Nah ini ya. Nah ini lengkapnya tadi. Nah, ini tadi hasil dari activity diagram kita. Ya. Oke, demikian ya. Terima kasih sudah diperhatikan mulai dari awal video sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.